Sebetulnya Prabowo nih konsen nggak sih sama apa namanya tadi tempat-tempat di puncak yang menjadi banyak bangunan maupun banjir yang di Bekasi dan Jakarta begitu? Itu kan kalau tidak salah diresmikan Desember 2024 ya Wan ya, theme park itu ya. Ternyata di Juli 2024 itu Pemkab sudah mengeluarkan surat peringatan sampai 3 kali surat peringatan. Bendungan di eranya Jokowi itu banyak dibangun dengan bantuan lembaga internasional. Antek asing dong. Siapa di balik Hibis ini? Karena kan lu nggak mungkin orang biasa tiba-tiba bisa investasi sebanyak itu, dapat izin seluas itu kan. Seluas itu dan berbagai masalah timbul kan, ada persoalan lah kira-kira, ada pelanggaran kira-kira. Halo, jumpa lagi di Borcon Alus Politik bersama gua Husein Abri Dongoran. Gua Irwan. Dan Francisca Kristirasana. Halo. Halo semua. Jangan lupa subscribe YouTube Tempo.co. Dan teman-teman yang ingin membaca laporan Tempo, silahkan klik di link di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang ingin membaca majalah versi cetak, bisa klik link di deskripsi juga ya. Karena kita capek liputan. Aduh, habis Karena dari... Irwan sudah pindah kantor ke puncak ini. Gua 2 hari tuh. Lu berapa hari pulang pergi? 2 hari. Oh, 2 hari. Hampir Lu berapa 3 hari sen? lah. 2 hari pulang pergi. Wah, liburan kalian. Gue sehari doang. Waduh, mantap. Makan sate Maranggi. Karena kita ingin membuktikan bahwa benar gak sih jadi presiden itu bisa mengatasi banjir gitu kan. Karena ada yang bilang begini, Sen. Apa? Banjir akan teratasi kalau saya jadi presiden. Siapa tuh presidennya? Tapi malah izin di Dejavu. puncak ya yang malah dikasih ke pengembang segala macam pengusaha ya. Subur malahan, subur pengembang. Dan dua bendungan gak berfungsi lagi. Aduh. Oke, berarti kita hari ini main soal banjir yang kemarin ya. Banjir di Banjir. Jakarta dan Bekasi ya, Sen Iya, ya. Bogor juga ya. Dan titik puncaknya adalah ya memang di puncak itu gara-gara puncak dibabat-babat sama pengusaha dan lain-lain. Banjir titik puncaknya itu sampai ke Bekasi dan Jakarta. Ya, Gitu. betul. Jadi siapa yang duluan nih? Kang Villa silakan. Dia Mamang Villa. dia masih Mamang Villa ini. jet lag itu satehan Jawar. Sebut merek. Ya, kalau berbicara banjir Bekasi dan Jakarta, ini ada persoalan di hulu Sungai Ciliwung, kemudian Cikeas dan Cilengsi. Persoalan itu adalah alih fungsi lahan. Nah, kita kemarin ya, gua sama teman-teman lah, termasuk juga lu ya Sen, ke mana? Ke puncak kan. Jadi di hulu Sungai Ciliwung kita bahas yang Jakarta dulu ya. Karena banjir di Jakarta itu akibat alih fungsi lahan di Sungai Ciliwung. Di hulu Sungai Ciliwung itu ada 2 problem. Pertama itu adalah lahan milik PTPN, yang kedua adalah kawasan hutan. PTPN adalah PTPN di sana itu Gunung Mas ya, PT Gunung Mas. Nah di Gunung Mas ini ternyata ada 33 KSO kerjasama antara PTPN dengan perusahaan. Itu membangun berbagai macam, termasuk di Hibis ya. Yang dibongkar sama Demul yang ya. dibongkar sama PT Demul. Jaswita gitu ya. Yang Gubernur Jawa Barat. Persis. Nah, gua kesana kan, sama teman-teman ngelihat, ternyata memang bangunannya itu kebanyakan permanen gitu loh. Nah, gua membandingkan antara Hibis dengan KSO yang lain. Salah satunya di Pakis Hill ya. Nah, di Pakis Hill itu tidak semuanya permanen. Memang rangkanya itu beton. Tapi ada bangunannya yang berasal dari dari kayu dan lain-lain. Sehingga ada serapan juga kira-kira kayak gitu. Sementara ketika gua datang ke Hibis, jalannya itu berbeton. Kemudian bangunannya itu permanen dari tembok dan lain-lain kira-kira gitu. Cor-coran semen. Cor-coran lah kayak gitu. Kemudian ada rekayasa sungai. Ini menurut warga ya, pengakuan warga. Jadi sebelum dibangun itu oleh Jaswita ya, Hibis itu, sungainya itu berkelok-kelok gitu loh. Nah, kemudian ada rekayasa, jadi sungainya itu lurus. Dan ini yang menyebabkan limpasan air itu langsung turun ke bawah gitu loh. Mungkin tuh arsiteknya bikin perosotan kali. Gitu. Tapi di situ ada perosotan. Makanya. Ada perosotan juga kan itu. Pokoknya luar biasa lah rekayasanya terhadap sungai. Bahkan kami menemukan ada pohon satu di tengah-tengah sungai itu yang habis ditebang. Kayaknya ini dugaan kami dan Satpol PP di sana ya, Satpol PP Jawa Barat. Jadi
mereka itu belum membongkar sampai akarnya. Jadi dia rekayasa sungainya itu, tapi terhalang oleh pohon. Kemudian pohon itu belum dibongkar, jadi masih menyisakan tunggulnya itu loh, pohonnya. Nah, artinya itu membuktikan bahwa ada rekayasa sungai. Itu yang pertama. Nah, HIBIS ini kan salah satu KSO ya, kerjasama operasi dengan PTPN. PTPN ini BUMN pemerintah ya. Perkebunan Nusantara. Ada 33 KSO yang bersama PTPN, luasnya itu 305 hektar. Yang paling besar membuka itu adalah salah satunya HIBIS itu. Dan bangunannya itu ternyata temuan dari Satpol PP, ada beberapa bangunan yang belum mempunyai izin bangunan. Jadi dalam site plan-nya itu ada hanya beberapa bangunan, tapi kemudian berkembang gitu loh, dan itu tidak ada izinnya. Wow, berarti ini ada orang besar di baliknya nih ya. Oke. Tapi nanti dulu. Lanjutin Wan. Iya, jadi karena itulah Satpol PP membongkar bangunannya. Yang menarik adalah temuan kita selama ke lapangan itu adalah kami nanya-nanya kan, yang membongkarnya ini siapa kan? Memang ada pemerintah, ada Satpol PP, ada juga ternyata yang investornya. Jadi biang lala, kemudian wahana permain itu dibongkar oleh investornya sendiri. Nah, kami tanya, ini barangnya ini mau dibawa kemana? Karena ada beton, kemudian ada gondolanya yang mahal. Karena info dari pekerjanya, gondolanya itu sampai impor dari Cina, Sen. Bayangin itu, impor dari Cina, kemudian kalau betonnya dibangun di situ ya. Bahkan ada besi yang besar itu loh, yang ditancapkan kemana untuk biang lala ke tanah itu lumayan luas juga di sini, dan itu ya. Dan kalau dijual bekas harganya itu lumayan, dan memang sudah banyak itu yang mengincar ya besi-besi di sana. Nah, yang gua tanya selain besinya itu adalah wahana-wahana itu dibawa ke Semarang. Nah, gua tanya ke siapa, ke pekerjanya, itu dibawa ke New Celosia katanya. New Celosia, Taman Bunga New Celosia, itu ada di Semarang lah, kira-kira kayak gitu. Nah, informasi dari beberapa narasumber ternyata dia ini juga salah satu yang berkontribusi lah, investasi lah di berkontribusi. Gua belum menemukan data ya bahwa secara akta usaha ya dia sebagai investor, tapi menurut narasumber termasuk juga orang di Pemprov, dia berkontribusi untuk membangun HIBIS. Kira-kira kayak gitu. Ya. Itu kan kalau tidak salah diresmikan Desember 2024 ya Wan ya, Tempark itu ya. Ternyata di Juli 2024 itu Pemkab sudah mengeluarkan surat peringatan sampai 3 kali surat peringatan ke PT Jaswitanya. Jadi gue wawancara dengan Bupati baru nih di Bupati baru Kabupaten Bogor, Rudi Susmanto, yang juga adalah mantan ajudannya Prabowo. JPR gitu juga dong di sana ya. Iya, dijaga nih sama mantan ajudan. Nah, ternyata setelah diselidiki, tempat yang bermasalah itu sudah dikeluarkan tuh surat peringatan sampai 3 kali oleh Pemkab. Tapi kemudian Pemprov itu bilang ke Pemkab waktu itu ya, PJ Gubernur ya, kalau mau ditindaklanjuti ya silakan saja disuruh bongkar biang lalanya gitu. Tapi memang di hold oleh Pemkab saat itu ketika Bupati meminta klarifikasi dengan kepala-kepala dinas setempat. Kenapa? Karena saat itu sedang masanya setelah Pilpres dan menjelang Pilkada. Jadi terhambat atau terkendala oleh proses politik itu sampai akhirnya diresmikan di Desember 2024 dan tidak ada kelanjutan sampai berdiri sekarang itu. Nah, waktu gue 11 Maret kan ke situ juga kan. Lu kan ketemu Kasatpol PP ya. Kalau gue ketemu Kadishub gitu, Kepala Dinas Perhutanan Pemprov Jabar. Nah, dia cerita tuh, dia juga sempat ikut menteri waktu datang ke sana dan sama Deddy Mulyadi segala macem. Dia juga ini kok dulu pohon-pohon teh segala macam jadi seperti ini, dan sekarang mereka lagi itu tuh gencar nanam-nanamin pohon tuh kan, ada ribuan gitu, cuk gitu. Kemarin gue juga ikut nanam satu pohon juga gitu kan. Namanya pohon Husen bukan? Kontribusi enggak, pohon mul. Nah, begitu. Jadi lu nebang sebanyak banyak pohon teh, pohon lainnya, tapi lu mengganti satu pohon yang mungkin 3 atau 5 tahun lagi baru bisa kita rasakan gitu ya Wan. Ya, dan persoalan lainnya ini jadi PTPN itu kan punya persetujuan lingkungan. Betul. Persetujuan lingkungannya itu untuk usaha perkebunan.
lalu kemudian ada juga persetujuan lingkungan untuk HIBIS dan 9 perusahaan lain ya. Nah, menurut Kementerian LH harusnya tidak boleh itu ada persetujuan lingkungan di atas persetujuan lingkungan, karena harusnya nggak bisa tumpang tindih dong, kira-kira kayak gitu. Nah, ini yang menjadi problem, kira-kira kayak gitu, sehingga LH kemudian juga menyegel kan, karena ada persoalan lingkungan di situ. Nah, Wan, penjelasan soal lingkungan segala macam HIBIS udah sangat detail lah ya. Nah, siapa di balik HIBIS ini? Karena kan lu nggak mungkin orang biasa tiba-tiba bisa investasi sebanyak itu, dapat izin seluas itu, Wan. Seluas itu, dan berbagai masalah timbul kan, ada persoalan lah kira-kira, ada pelanggaran kira-kira. Nah, setelah gua cek di akta usaha, pengembang HIBIS itu PT Jaswita Lestari Jaya. PT Jaswita Lestari Jaya ini memang anak usaha BUMD Pemprov Jabar. Ya, sahamnya salah satunya adalah Pemprov Jabar. Dan pemilik lainnya adalah Bajo Tibra Juara. Nah, gua cek lagi dong akta usaha Bajo Tibra Juara ini siapa? Pemiliknya adalah Bajro Resort Asia. Ada siapa PT itu lagi nih. Ya, Terus gua cek lagi nih, siapa ini pemilik Bajo Resort Asia ini? Ternyata pemiliknya adalah Reja Ahmed Nur Cahya. Siapa dia? Yang adalah Yang ternyata ketika gua cek Google dan muncul di LinkedIn, dia itu adalah salah satu senior desainer di Urbane Indonesia. Urbane itu kalau nggak salah perusahaan arsitek milik Rika ya, Ridwan Kamil ya. Didirikan oleh Ridwan Kamil. Artinya kan ini potensi konflik of interestnya lumayan ya. Karena perizinan itu segala macam diurus saat Ridwan Kamil masih menjabat sebagai gubernur ya. Persis. Ya, terlepas dari apakah ada Ridwan Kamil investasi di sana atau tidak, kan kita belum menemukan ke sana ya. Buktinya belum ada ke sana. Belum ada ke sana, tapi ada orang yang terhubung dengan RK di situ, di HIBIS itu. Kira-kira seperti itu. Sahamnya? Mau tahu baca nanti laporan majalah Tempo ya. Nanti teman-teman juga baca. Nah, yang menarik lain lagi adalah ternyata di 2022 itu keluar Perda RT RW yang baru di zaman RK lagi nih. Ridwan Kamil lagi ya. Zaman RK. Jadi hulu sungai Ciliwung maupun Cikeas dan Cilengsi itu berubah nih menurut pola ruangnya. Ini menurut Kementerian LH, kan kita juga cek ya petanya yang ada di RT RW 2022 dibandingkan dengan RT RW di 2010. Ya. Jadi di RT RW 2010 itu pola ruang di hulu sungai Ciliwung, tepatnya di daerah tadi itu adalah untuk kawasan perlindungan untuk kawasan yang di bawahnya. Nah, kemudian diubah di 2002 menjadi kawasan permukiman dan pertanian. Nah, artinya kan kita agak curiga juga nih kan, jangan-jangan dengan adanya perubahan itu akhirnya HIBIS bisa dibangun di situ. Karena kan sebetulnya nggak boleh kawasan perlindungan itu diubah. Kalau udah teh ya udah teh aja, nggak boleh misalnya itu dibangun bangunan permanen kayak di HIBIS kira-kira kayak gitu. Begitu juga dengan Cilengsi. Jadi ada perubahan pola ruang di sana. Kalau di RT RW-nya tidak ada reterlek sih pasal berapa, tapi kita lihat di gambar petanya aja. Di situ ada perubahan. Gitu sih, Ca. Wan, apa jangan-jangan ada hubungannya lagi nih? Lagi-lagi Ridwan Kamil di balik ini. Tenang, Bang, bukan lagi LLD, Bang, LLR sekarang. Bang siapa nih? Nggak tahu. Iya. Asep Strawberry atau Astro memang punya KSO juga dengan PT PN, tapi yang bekas Rindu Alam itu memang itu asetnya Pemprov. Jadi Rindu Alam ini kalau tidak salah itu kan pemiliknya adalah almarhum Ibrahim Aji ya, mantan Purnawirawan lah TNI ya, terkenal itu di Jawa Barat. Ceritanya itu pada tahun 2020 kalau tidak salah itu mereka mau memperpanjang karena kan itu asetnya Pemprov, mau perpanjanglah izin usahanya di sana ke Pemprov, tapi ternyata gak diperpanjang. Lalu kemudian mau digunakanlah oleh salah satu OKPD itu salah satu dinas lah di sana ya di Pemprov untuk markasnya. Tapi ternyata begitu datang ke Ridwan Kamil malah dimarahin katanya, nggak boleh itu. Intinya nggak bolehlah dipakai untuk operasional dinas kira-kira kayak gitu. Kemudian gak lama kemudian di 2022 atau 2023 itu diberikan kepada Asep Strawberry. Tentunya bukan diberikan ya, dikerjasamakan lah kira-kira gitu. Jadi memang ada peran RK juga di situ ya, bagaimana ngasih
ke Astro Strawberry. Ya, karena dia kan selaku gubernur ya. Betul. Gitu. Nah, Wan, selain Hibis sama Astro, ada 2 tempat lain yang disegel kan, yaitu Bobo Cabin sama Eiger. Nah, itu gimana ceritanya, Wan? Ya, jadi yang Eiger dulu ya. Jadi Eiger ini juga menarik. Jadi sebagian lahannya itu ada di KSOPTPN, sebagiannya itu ada di kawasan hutan, di Taman Nasional. Dan izinnya diberikan di era Siti Nurbaya gitu. Dan kenapa disegel? Karena menurut LH Eiger ini berada di hulu Sungai Ciliwung juga gitu loh. Dan ada beberapa yang tidak memenuhi syarat lah sehingga disegel itu. Kemudian Bobo Cabin juga sama. Bobo Cabin kan ada di wilayah ini ya, di Gunung Mas ya. Tapi Bobo Cabin lebih baik sebetulnya dibandingkan dengan Hibis. Hibis gitu itu. Karena masih ada tempat hijaunya itu ya. Iya, ada hijau-hijaunya lah kira-kira, dan ada serapannya juga gitu loh, sehingga tidak pakai beton dan lain-lain gitu. Nah, Cak, gantian nih lu nih. Sebetulnya Prabowo nih konsen gak sih sama tadi tempat-tempat di puncak yang menjadi banyak bangunan maupun banjir yang di Bekasi dan Jakarta begitu. Wah, lu langsung nembaknya Prabowo ke gue lagi sih. Langsung dong. Ya, jadi memang setelah kan banjir itu gede atau tinggi ya. Nah, itu sekitar tanggal 4 Maret kan di Jakarta dan 2 Maret ya, Bekasi. 2 sampai 4 Maret gitu ya, bertahap gitu. Lalu setelah itu Prabowo telepon ke beberapa pejabat. 2 diantaranya adalah Bupati Kabupaten Bogor, Rudi Susmanto, yang juga adalah mantan ajudannya tadi, dan kepada Menteri ATR, BPN, Nusron Wahid. Gitu. Ya, kepada Bupati Kabupaten Bogor, Prabowo ini mengecek seberapa parah banjir masih terjadi di Bogor. Gitu. Nah, kemudian hanya selama 5 menit sebetulnya teleponnya. Lalu ada perintah dari Prabowo langsung untuk menghijaukan wilayah puncak. Bupati Bogor itu dulunya adalah Ketua DPRD Bogor. Nah, bersama dengan Deddy Mulyadi yang saat itu dicalonkan sebagai calon gubernur Jawa Barat, mengidentifikasilah wilayah-wilayah yang bermasalah secara yang tidak sesuai dengan tata izin lingkungannya, lalu RT RW-nya segala macam. Kemudian mereka menemukan memang banyak yang sudah di kafling-kafling tuh. Daerah aliran sungai yang memang sudah di blok-blok di kafling-kafling, tidak hanya perumahan, tapi juga daerah-daerah atau bangunan-bangunan komersial gitu. Dan Prabowo minta itu semua dibereskan. Jadi daerah aliran sungai itu semua harus dikembalikan fungsinya, dan daerah-daerah yang seharusnya adalah lahan hijau itu direboisasi atau dihijaukan kembali. Maka setelah itu Menteri ATR Nusron Wahid lalu menggelar rapat koordinasi yang ada di Depok bersama dengan sejumlah kepala daerah di Jawa Barat ya waktu itu, dan kemudian juga bertemu dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung di dalam rapat yang cukup tertutup ya waktu itu dengan kepala-kepala daerah di Jawa Barat itu. Nusron mengatkan kalau dia memerintahkan untuk segera mengevaluasi tata ruang di sejumlah daerah atau masing-masing daerah harus mengevaluasi tata ruangnya gitu. Lalu Gubernur Jawa Barat atau Deddy Mulyadi tadi mengambil alih. Jadi dulu evaluasi tata ruang itu kan diserahkan kepada Pemkab masing-masing. Normalisasi segala macam itu kan menjadi kebijakan daerah ya, bupati, wali kota segala macam. Sekarang semua diambil oleh Gubernur Jawa Barat. Jadi di bawah kontrol atau komandonya Gubernur Jawa Barat. Dan di situ Nusron juga mengatakan bahwa nanti normalisasi dan naturalisasi akan dibantu oleh lembaga internasional yang akan menginjek. Nah, tadi kan berbicara Bekasi ya. Nah, ini ada cerita juga terkait dengan Bekasi ini. Kan Bekasi banjir itu akibat meluapnya Kali Bekasi, betul ya. Dan Kali Bekasi itu memang induk dari 2 sungai di hulu ya, Sungai Cikeas dan Cilengsi. Nah, di Cikeas ini itu ada banyak alih fungsi di hulu Cikeas ini. Salah satunya adalah perumahan Sumarkon. Nah, tadi Kementerian LH itu udah menyegel ya, dan gue cek juga ke sana kan sama teman-teman gitu. Memang dulu itu lahan pertanian singkong, kemudian dibeli oleh Sumarkon dijadikan perumahan. Cuma problemnya itu adalah konturnya itu kan berbukit-bukit dah. Lalu proses pembangunan itu cut and fill gitu. Jadi dipapas saja bukit itu sehingga itu yang menjadi salah satu penyebab banjir ya, Bekasi banjir menurut LH.
Nah, gua wawancara warga yang ada di sebelahnya persis, yang di mana di area proyek Sumarekon itu. Dia ini selama seumur hidupnya itu belum pernah banjir gitu loh. Nah, tanggal 2 kemarin dia kebanjiran. Jadi ini ada fakta yang membuktikan bahwa akibat adanya proyek perumahan itu terjadi banjir di situ gitu kayak gitu. Karena ada beberapa selokan dan lain-lainnya itu teruruk lah oleh proyek itu. Termasuk itu ya pernyataan dari pemerintah kan bahwa di sungai itu sudah ada yang sertifikat ya Wan ya. Oh iya, itu di Kali Bekasi ya. Kafling itu ya. Tumben pemerintah ngomong duluan. Biasanya kan karena ada telepon dari oh iya. Halo Dek dari Prabowo. Ada komando ya, beda ada sama komando. yang pasir apa yang laut-laut itu ya. Pasir laut. Nah, sekarang ada istilah baru. Apa? Kalau kemarin itu pagar laut, sekarang pagar sungai. Pagar sungai. Pagar sungai. PLPS. Nah Wan, tadi kan lu cerita soal Sumarekon Bogor dan ada korban-korbannya. Nah, gue di tanggal 12 Maret kemarin, gue sama Egi juga tuh main ke daerah Kampung Cijulang, Desa Kopo. Jadi gue sama Egi itu ikut ngumpul lah sama ketua RT sama ketua RW sana begitu. Ada namanya Surya. Dia itu ketua RT di 4, dia sudah tinggal tahun 1970-an. Nah, dia bilang bahwa ini kejadian paling parah. Karena di sepanjang jalur sungai tadi dan dan terakhir kan ada di bendungan Ciawi begitu ya. Nah, ini kok bisa-bisanya separah itu dan bahkan arus sungai di sana itu berubah, yang awalnya ada jembatan harusnya begini bisa di bawah jembatan tiba-tiba ke kanan begitu. Jadi ada bangunan musola di sini yang terbuat dari beton dan lain-lain itu ke bawah arus sungai. Karena lagi-lagi ya tadi di daerah puncak, Ibis dan lain-lain kan dibabat semua hutannya, makanya nggak ada serapan air, akhirnya berdampak tuh ke daerah bawah. Nah mereka geleng-geleng kepala tuh Wan, maksudnya kemarin juga masih ada ngerakit bambu dan lain-lain dan bilang bahkan ini udah jembatannya sudah lama banget. Sekarang mau diganti jembatan gantung. Gue bilang, siapa yang mau digantung Pak? Ya karena kan nggak mungkin. Maksudnya mobil nggak bakal bisa lewat lagi. Jadinya akses transportasi mereka terputus, harus memutar begitu. Ya itu kan daerah agak bawah ya. Nih gue juga dapat cerita dari kampung pensiunan. Kampung pensiunan ini sekitar 1-2 kilo lah dari kawasan wisata Hibis itu ya, Jaswita. Jadi kampung pensiunan ini berada di area HGU-nya PTPN. Betul. Dan selama beberapa tahun ini baru banjir yang terbesar gitu loh. Bayangin di dekat itunya aja banjir sampai setinggi rumah gitu loh. Betul. Dan lebih dari 100 orang itu mengungsi gara-gara kasus kemarin. Ada 139 rumah yang rusak Wan. Karena kebetulan gue nulis tuh korban yang di kampung pensiunan yang sudah terbit di majalah Tempo ya pekan lalu. Jadi ada cerita dari 2 warga yang usianya itu sudah lebih dari 50 tahun di situ. Kontributor kita waktu itu menemui warga ya, dan dia menceritakan selama hidup tinggal di situ tidak pernah ada banjir yang sebesar dan sehebat itu. Mereka merasakan banjir kecil-kecil tuh awalnya. Itu ketika PT Jaswita memang membangun tempark itu ya, atau wahana itu. Kemudian banjirnya itu mulanya tuh sedikit-sedikit gitu ya. Lama-lama kok makin besar, dan terakhir kemarin rumah warga itu terendam sampai 2-3 meter air bah. Bahkan yang kita temui itu kan rumahnya itu sampai roboh, dindingnya roboh, lalu hancur segala macam, dan dia merasakan bahwa dampak pembangunan warga sendiri yang mengakui dampak pembangunan ini memang terasa sampai perkampungan itu, dan mereka sudah mendemo loh sebetulnya, tapi masih tetap ditelanjutkan pembangunannya. Ya bayangin itu di hulu, apalagi ke hilirnya itu ya. Makanya Jakarta banjir. Itu juga tadi warga yang gue temuin juga mereka mengeluhkan Wan, karena kan udah ada bendungan nih, bendungan Ciawi dan Sukamahi, ada Sukamahi, 2 tapi kan itu kan beda jalur sungai kan. Nah, gua waktu itu kemarin ke 2 bendungan, tapi di Sukamahi itu nggak bisa masuk. Pakai izin dan segala macam. Lalu gue lihat masih ada kayak truk tronton segala macam masih masuk dalam area itu. Nah, kemudian gue cari jalur lain lah, akhirnya bisa masuk ke bendungan Ciawi, tapi lagi-lagi bukan jalur depan ya. Jalur ya biasa lah, banyak abang-abang kita juga kan yang bantu-bantuin gitu kan. Nah, di sana melihat itu sampahnya banyak banget kan, terus kayak nggak terawat lah ya. Terus gue nanya sama si yang nganter gue ini, karena dia ikut dalam rombongan bersama menteri dan pejabat dari Pemprov segala macem. Iya Pak, dia bilang, kenapa
ini bendungan nggak berfungsi versinya dia kan. Nggak berfungsi gimana, gue bilang Kang. Ya gimana ini kok harusnya kalau misalkan airnya dialirkan ke bawah, ini nggak akan terendam seperti ini di kampung saya dan lain-lainnya begitu ya. Sementara ada kekhawatiran kalau misalkan air terus-terusan tertampung bisa jebol, dia bilang begitu. Nah ini kan sempat jadi polemik juga meskipun dari pihak PU, dari BBWS tempat itu sudah membantah bahwa bendungan itu tidak berfungsi dan lain-lainnya. Bahkan ini kan menjadi sorotan menteri-menteri juga ya. Betul. Si menteri yang saat kunjungan ke sana mereka juga mempertanyakan karena batasan itu ya Wan ya namanya muka fisik, tanggul ya. Ya, muka tanggul atau fisik bendungan sama air nih mirip-mirip gitu kan. Nah, ini juga jadi temuan segala macam. Lalu pejabat yang di sana ditanya kok nggak difungsi segala macam. Ya mereka juga ngangengong gitu kan, nggak bisa jawab. Ada seorang pejabat yang ikut dalam rombongan para pejabat itu, para menteri yang datang di 2 tanggul yang dibangun di era Jokowi itu, ya. Dan para menteri ini mempertanyakan, ini kenapa tidak beroperasi? Dan pejabat-pejabat termasuk BBWS itu angkat tangan dan tidak bisa menjawab. Kenapa bendungan itu tidak beroperasi? Tidak berfungsi ya? Tidak berfungsi ketika banjir. Salah satu penyebab banjir adalah tidak berfungsinya bendungan itu. Dan salah seorang pejabat juga cerita ke gua ya, ini kemungkinan ada salah desain ini, Senca, sehingga tidak berfungsi ini bendungan ini. Jadi harusnya intake-nya itu katanya, itunya harusnya agak lebih ini ya, agak ke depan itu sehingga namanya bendungan kan fungsinya adalah membendung ya, nampung air kan. Jadi bukan hanya jadi empang kan. Nah, ini kan jadi bendungan terus kemudian ketika misalnya itu mulai surut baru dialirkan perlahan. Nah, ini enggak. Jadi ketika pada kesana juga biasanya kalau membendung air kan ada sisa-sisanya lumpur ya. Ini enggak ada sama sekali Sen. Ada tapi enggak terlalu signifikan. Jadi kemana itu ya? Bayangin Senca itu 2 bendungan itu dibangun ratusan miliar. Bukan ratusan miliar Wan. Tadi gue riset tuh hampir 1,5 triliun. Buset, itu buat makan bergizi gratis lumayan itu. Berapa sekolah itu ya? Berapa sekolah ya bisa. Berapa dapur itu? Dan ini gak berfungsi lagi kan. Buset. Dan kita kan juga wawancara beberapa peneliti ya soal namanya bendungan itu, termasuk salah satu dari BRIN itu ya. Gimana Cak ceritanya Cak? Kalau langsung nembak gitu. Tidak aja. Ya jadi memang sebetulnya ya bendungan di eranya Jokowi itu banyak dibangun dengan bantuan lembaga internasional. Antek asing dong. Jadi dana-dana lembaga internasional itu salah satu peruntukannya adalah ya kan macam-macam ya, ada untuk irigasi segala macam, salah satunya juga untuk bendungan, tapi tidak semua bendungan itu dibangun dengan desain yang yang optimal, yang sesuai gitu dan cenderung cepat-cepat gitu. Dan bukan hanya soal bendungan saja. Ini persoalannya soal banjir ya gitu. Jadi misalnya ada kepala daerah gitu yang memang punya konflik of interest dengan dengan industri-industri, maka ketika mengantisipasi atau menanggulangi masalah banjir itu terbentur kepentingannya dengan industri-industri itu gitu. Jadi ini multifaktor Senwan, bukan hanya soal tadi ya bendungan lalu pembangunan tapi multifaktor itu. Kemana tuh yang jadi presiden ngurus banjir nggak beres 10 tahun ya? Nah setelah kita bahas soal Puncak, Bogor, nah ini Jakarta nih. Jakarta kan juga kemarin kebanjiran gitu kan. Jakarta kebanjiran. Nah, ada nggak cerita gimana gubernur dan wakil gubernur baru ini carut marut begitu, kaget-kagetan, kalang kabut lah ya. Karena kan sempat viral tuh Bang Rano naik perahu jadi bahan-bahan olok-olokan buzzer begitu ya. Muncul lagi kan tuh masuk gorong-gorong segala macam. Iya, naik helikopter Mas Pram gitu. Ya memang di Jakarta mereka ya Pramono dan Rano itu mengidentifikasi ini sebetulnya banjir 5 tahunan gitu. Dan keduanya gue dan beberapa kawan di tim wawancara ya sudah sempat wawancara dengan Gubernur Jakarta Pramono dan juga wawancara dengan Rano Karno gitu di waktu yang terpisah gitu. Mereka sebetulnya memang terkaget-kaget karena belum 2 minggu menjadi gubernur dan wakil gubernur sudah dikasih hadiah nih banjir gitu. Dan saat banjir awal-awal terjadi itu memang Pramono kan masih retret ya di Magelang dan dia sempat memberikan disposisi lah ya kepada Rano Karno. Maka saat itu Rano Karno sempat mengambil alih untuk memimpin penanganan soal banjir. Yang dilakukan Rano Karno pertama kali memang adalah mendatangi sejumlah kampung yang terendam banjir.
Dan salah satunya membujuk warga untuk langsung merelokasi mereka ke rumah susun. Rumah susun. Gitu. Bayam bukan? Bukan di Bayam, Bayam beda lagi. Ada di beberapa daerah, khususnya di Bantaran Ciliwung, Wan. Ini kan dulu sempat terhenti nih relokasi itu di eranya Herbut. Anies. Oh, Anies ya. Karena pendekatannya berbeda. Anies itu pendekatan dengan naturalisasi kan waktu itu dan minim penggusuran gitu kan. Sedangkan era Ahok dulu kan merelokasi warga gitu. Nah, ini dibujuk lagi untuk kembali direlokasi ke rusun-rusun gitu. Nah, selain itu Rano Karno sebenarnya mereka sudah membuat perencanaan 100 hari. Dalam 100 hari kerja itu salah satu upayanya adalah menanggulangi banjir yang adalah melakukan pengerukan di kali-kali yang berpotensi mendapatkan banjir kiriman dari Bogor. Ya seperti di di Kali Ciliwung gitu. Dan mereka langsung tuh mengeruk beberapa titik. Ada puluhan titik yang dikeruk gitu. Tapi mereka mengakui nih, Rano Karno mengakui bahwa mengatasi masalah banjir itu dilakukan ketika banjir sudah terjadi. Gitu. Belum ada persiapan lah ya. Belum ada persiapan sebelumnya gitu. Dan banjir di Jakarta Utara dan di Jakarta Timur Selatan ini kan berbeda gitu. Jakarta Utara ini kan banjir karena rob gitu ya. Sedangkan di Ciliwung ini banjir kan karena kiriman gitu. Dan ketika Pramono datang sampai ke Jakarta, Pramono menggelar rapat lagi bersama dengan BMKG. Nah, di situ Pramono bertanya, apa yang misalnya bisa dilakukan untuk mengatasi atau menanggulangi banjir yang potensi curah hujannya ini masih tinggi nih sampai pertengahan Maret. Salah satu yang bisa dilakukan adalah merekayasa cuaca. Rekayasa cuaca itu belum pernah dilakukan sebelumnya di Jakarta untuk mengatasi masalah banjir. Memakan kos yang memang besar gitu. Dan waktu itu Gubernur Jakarta dengan Kemendagri tektokan atau berkoordinasi. Kemendagri ini kemudian mengkoordinasikan ke daerah-daerah lain ya untuk juga membantulah di instrumen rekayasa cuaca ini dan akhirnya rekayasa cuaca dilakukan sampai sekitar tanggal 11-12 Maret itu. Memang awalnya kalang kabut Senwan karena mereka baru masuk terjun ke Jakarta langsung ada air bah. Sempat ditelepon Prabowo juga nggak? Telepon Prabowo enggak, tapi Rano Karno mengaku dia sempat diundang Megawati ke Teguh Umar. Ngapain itu? Untuk mendiskusikan soal banjir ini. Tapi backgroundnya sebetulnya ketika curah hujan tinggi itu Batu Tulis tempatnya Megawati di Bogor itu longsor. Tapi tidak membahas soal Batu Tulis waktu itu di Teguh Umar. Megawati bertanya apa rencana pemerintah Jakarta untuk mengatasi masalah banjir. Memang ada beberapa hal yang dilakukan dalam waktu 100 hari sampai Agustus gitu ya. Pemerintah Jakarta itu akan melakukan pengerukan di beberapa danau dan waduk dan sungai. Nah, berarti kan banjir yang terjadi di bulan Maret ini itu karena berpuluh-puluh tahun pemerintah tidak pernah menyelesaikan persoalan ya dengan serius. Ada penyelesaian tapi gak serius. Nah, tadi kan kita juga ketemu sama Bima Arya kan. Betul, wawancara ya. Bima Arya adalah Wakil Menteri Dalam Negeri yang juga mantan Wali Kota Bogor ya. Nah, dia kan mengakui memang tadi berpuluh-puluh tahun persoalan banjir tidak diurus dengan benar begitu. Lalu yang kedua, ada masalah komunikasi antar para kepala daerah begitu kan, misalkan antara Kabupaten Bogor dengan tempat lain saling nggak ada titik temu lah dan seterusnya. Makanya ke depan ini pemerintah ingin memperbaiki komunikasi dan menyeriusi soal penanganan banjir begitu ya. Ya harusnya pemerintah itu kan harusnya sejak dulu dong. Masa cuman gara-gara retreat di Magelang baru mau komunikasi gitu kan. Iya, karena waktu itu Bima Arya sempat melakukan ekspedisi Ciliwung di 2020. Dia mencatat ya berbagai masalah termasuk penyempitan di berbagai kali dan titik lah gitu. Ada yang penyempitan terjadi karena pembangunan area komersial, ada yang perumahan segala macam. Sudah diberikan tuh ke 3 kepala daerah. Bogor waktu itu ya, Kabupaten Bogor, Depok dan Jakarta waktu itu era Anies gitu. Tapi klaimnya Bima Arya saat itu tidak dilakukan tindak lanjut dari catatan-catatan itu. Jadi terus juga tidak ada koordinasi gitu antar kepala daerah. Ya, artinya kan masalah banjir ini ada 2 hal ya. Pertama itu komunikasi, yang kedua memang
alih fungsi betul. lahan ini. Artinya di hulu itu berarti ya dikembalikan saja ke yang seharusnya, misalnya ditanami pohon. Lalu kemudian pohon talas. lalu kemudian sungai-sungai yang menyempit itu karena misalnya itu ada bangunan dan lain-lain, ya itu coba diselesaikanlah dengan dengan baik lah gitu kira-kira itu. Cukup Wan, nanti detailnya teman-teman bisa baca di laporan majalah Tempo. Ya, saksikan terus Bocor Alus Politik hanya di YouTube Tempo.co dan kalian juga bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa. Bye-bye, selamat puasa. Selamat puasa.